Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman yang sedang nggak ngapa-ngapain. Tentunya kalian lebih produktif melihat saya sendiri di sini. Sedih sekali sekarang saya sendiri di sini. Nggak ada teman. Emang kampret teman saya meninggalkan saya. Ya, halo mates, apa kabar? Semoga teman-teman diberi kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah. Ngantuk, gak ono koncone ngomong ijenan. Sedih. Kopi dulu, ngopi. Ono backsound enggak? Denet. Nah, sesuai dengan judul teman-teman, sekarang di depan saya ini sudah ada mesin press ya, standarnya orang-orang bilangnya mesin press. Cuma kalau di internet kalian pasti searchnya heat press atau mesin pemanas. Ya, heat press ini dia fungsinya itu apa saja sih? Karena sebenarnya heat press ini jenisnya itu banyak. Jadi bukan cuman yang konvensional kayak ini. Dia ada pemanasnya di atas, kemudian di bawahnya ada kayak rubbernya gitu, kemudian di press buat jadi sesuatu pokoknya. Gitu. Nah, biasanya heat press ini pada dasarnya dia digunakan atau tujuannya untuk mentransfer, bukan cuma mentransfer ya, memanaskan sesuatu ya, namanya pemanas ya, nggak memanaskan sesuatu, buat apa? Mesin ini biasanya untuk memanaskan sesuatu sehingga dia bisa menempel di kaos misalnya. Contohnya paling umum itu biasanya digunakan oleh pemain sablon polyflex atau pemain sablon manual juga bisa menggunakan mesin press yang seperti di samping kiri saya. Kalau di video di kanan ya, di kanan teman-teman. Nah, apa saja sih jenis-jenis dari mesin press? Ya, kita mulai yang pertama di sini ada. Bisa kalian lihat di sini, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak mas? Ada mesin pressnya nggak di sini? Di sini ya, iya itu. Itu adalah mesin press yang paling umum, paling standar yang ada di luaran. Ya itu biasanya normalnya ukurannya 38 kali 38 cm. Dan yang paling umum di luaran itu dia untuk daya listriknya biasanya sekitar 800 sampai 900 watt. Yang paling umum dia bentuknya kotak gitu aja, terus habis gitu biasanya dia tatakan bawahnya ini statis ya, jadi dia nggak bisa di slide kayak ini. Kalau ini kan bisa di slide nih. Nah, kalau yang ada di atas ini dia nggak bisa. Biasanya yang di atas ini dia harganya paling murah. Biasanya berkisar sekitar di luaran ada yang harganya itu 2,5 apa ya, 2,5 apa 3 juta, sampai di harga sekitar paling mahal kurang dari 4 juta. Ini yang paling umum, yang paling banyak ditemui di teman-teman yang main di sablon. Entah itu sablon manual, sablon digital, itu biasanya teman-teman pakai ini. Biasanya di sini juga suhunya itu mentok di 200 derajat. 200 derajat Celcius. Itu tadi. Jadi dia paling murah, suhunya sampai 200, dan dia untuk daya listriknya juga paling kecil. 800 sampai 900 watt. Biasanya digunakan untuk sablon. Kalau untuk sablon manual biasanya untuk mengeringkan pasta-pasta yang setelah digesut. Kemudian kalau sablon polyflex itu untuk mentransfer melelehkan lem yang ada di polyflex sehingga polyflexnya bisa nempel ke kaos. Kalau DTF juga bisa sih main mesin press yang kayak gini, bisa-bisa aja. Kalau kebutuhan desain kalian nggak lebih dari 38 kali 38 cm. Nah, itu mesin press yang pertama. Nah, kebetulan untuk mesin press yang ini itu kita juga wujud unggul bekerja sama dengan Rhino Indonesia yang ada di pojok kanan atas sana. Ya, Rhino Indonesia ini kita juga jualan mesin press standar kayak gini. Kalau kita kodenya RTP01.
Jadi teman-teman kalau pengen beli, monggo bisa langsung nanti kunjungi website kita di www.wujudunggul.com. Oke, selanjutnya setelah itu kita ada mesin press yang seperti ini. Dia lebarnya lebih gede lagi. Jadi kurang lebih itu semeja ini teman-teman. Semeja inilah. Kalau 1 meter lebih mas, karena biasanya mesin press ini dia ukurannya itu 80 kali 100 cm. Jadi lebarnya pasti biasanya lebih dari 2 meter. Kayak gitu. Nah, kebetulan yang gambar di sini ini punyanya Rhino dengan kode RTC04. Dia yang pneumatic. Jadi dia itu pakai apa ya? Kayak hidrolis gitu loh. Biasanya dia cocok digunakan untuk teman-teman yang main di sublimasi di jersey ya. Untuk teman-teman yang main jersey biasanya menggunakan mesin press ini untuk kebutuhan dia mentransfer paper sublim ke kain atau ke media mereka kayak gitu. Dalam mesin press RTC04 double bed. Biasanya dia otomatis biasanya. Jadi setelah dipencet gitu dia turun sendiri. Itu yang merah-merah yang ada di bagian atas. Kok gak bisa ya tanganku ketutupan ini ya. Merah-merah yang di bagian atas di apa ya itu ya. Atasnya abu-abu itu. Nah, itu dia nanti akan turun sendiri untuk ngepres gitu. Kayak gitu. Dia otomatis kalau sudah selesai misalnya 60 detik atau 1 menit dia akan naik sendiri otomatis. Kemudian untuk gesernya baru yang digeser adalah meja yang di bawah. Geser meja yang di bawah. Seperti itu. Untuk harganya ini di luaran bervariasi ya. Ada yang sekitar 20-an juta, puluhan juta pokoknya kisarannya. Sekitar puluhan juta. Hingga yang termahal itu mungkin ada yang 65 juta untuk mesin press yang seperti ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan jangan lupa loh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Biar aku gak garing ya toh. Sendirian di sini guys. Lanjut kalian udah pernah nemuin mesin press yang kayak gini gak sih? Nah, mesin press ini untuk teman-teman yang main di lanyard. Yap, benar ini adalah mesin press khusus untuk teman-teman yang main di usaha custom lanyard. Nah, di sebelah mana ya? Sebelah bukan yang sini, bukan sebelah kiri dari mesin, sebelah kanan dari mesinnya ini. Yang ada di sini. Itu ada kayak apa ya? Putar-putaran gitu. Nah, itu untuk narik hasil yang sudah jadi, kemudian bisa digulung kayak gitu. Digulung. Biasanya lebarnya sekitar 1 meter lebih harusnya. Sekitar 140 apa 120 gitu untuk lebarnya. Terus oh ya, di sini di mesin press lanyard ini dia itu biasanya ada apa ya namanya ya? Ini loh, apa? Jadi dia itu bisa untuk beberapa lanyard atau beberapa garis itu pita lanyard itu bisa untuk beberapa dan itu bisa di-adjust untuk bukan ketebalan, untuk lebar 1,5 cm, 2 cm, 2,5, 3 cm itu bisa di-adjust. Kayak gitu. Kalau suhunya ini berapa ya? Suhunya tetap sama, lebih dari harusnya sih biasanya 200 derajat Celcius ya. Kalau untuk harga, waduh harga ini berapa ya? Dan press lanyard ini, coba tak cek.
Terus teman-teman ada pertanyaan apa lagi selain harga? Ayo. Aku gak nemu regane. Pokoknya itulah, kalau teman-teman cari harganya berapa, kalian bisa langsung kontak di wujudunggul.com. Nanti biar dijawab sama tim-tim customer service-nya dari Wujud Unggul ya. Nah, itu tadi soal mesin press lanyard ya. Nah, selanjutnya ini adalah mesin press yang juga banyak ditemukan oleh usaha UMKM, yaitu adalah mesin ini bentuknya beda ya. Ini tuh kecil teman-teman, kecil paling nggak lebih dari sebesar laptop saya ini untuk unitnya. Terus juga untuk wattnya biasanya nggak lebih dari 400 watt juga. Karena elemen pemanasnya itu nggak besar, makanya untuk power consumption-nya nggak begitu besar. Ini adalah mesin press MOOC. Jadi teman-teman pemain sablon MOOC atau custom MOOC itu biasanya mesin pressnya menggunakan yang seperti ini. Ini model baru dari mesin press MOOC yang dimiliki Rhino Indonesia. Belinya di mana? Di Wujud Unggul aja, jangan di tempat lain. Oke, lanjut. Terus apa lagi? Nah, di mesin ini mungkin ada yang tanya, apa ya? Apakah bisa digunakan untuk muk-muk yang model-model kayak yang atasnya gede, bawahnya agak ngerucut kecil gitu? Nah, itu nggak bisa. Mesin ini khusus untuk press muk yang bulat normal standar, yang bulat di atas, di bawah juga ukurannya sama, nggak berbeda. Kayak gitu. Tuh. Itu tadi untuk mesin press MOOC. Untuk harganya mesin press MOOC ini dia cukup terjangkau teman-teman. Ada yang jual itu sekitar 1,2 hingga 2 jutaan. Itu ada mesin press MOOC ini. Nah, selanjutnya ini adalah mesin press yang multifungsi. Kenapa multifungsi? Mesin press seperti ini itu dia bisa ngepres di berbagai macam hal karena dia sistemnya vakum ya. Dia sistemnya vakum, terus dia bisa ngepres banyak media. Contohnya tumbler, botol sport, kemudian casing handphone, terus rock frame. Jadi ada teknologi sublimasi itu bisa ke batu yang sudah tercoating ya teman-teman. Jadi kayak figura gitu dari batu. Kemudian glass frame. Jadi kayak kaca gitu, tapi dia sudah di coating juga. Jadi kacanya nanti pakai sublimasi, nggak dicetak pakai UV print atau kalau biasanya itu kertas foto terus dijepit gitu, enggak, dia langsung disublim di kaca atau di batunya seperti itu. Kemudian mesin ini kalau untuk ngepres MOOC itu kan juga bisa. Nah, mesin ini kalau sekali ngepres MOOC itu bisa sampai 12 kali 12 piece sekaligus untuk ngepres MOOC itu bisa. Jadi di item-item yang ada di bawah itu, di bawahnya putih-putih itu bisa dibuka, kemudian dia ruangan di dalam itu lebar. Intinya mirip kayak oven. Pemanasnya itu ada di atas, di bagian yang dibuka itu, yang buka gini, yang di atas ini, itu pemanasnya. Di bawahnya nanti itu juga ada pemanasnya. Nah, biasanya untuk pemanas atau heat press seperti ini, dia power consumption-nya hingga 2800 watt. Cukup gede. Tapi dia memang bisa digunakan untuk banyak hal. Bukan cuma MOOC, dia bisa ke tumbler, botol sport, bahkan botol-botol yang pokoknya untuk sublimasi
merchandise. Untuk teman-teman yang main di custom merchandise untuk usaha UMKM ini sangat cocok sekali memiliki mesin press RSM 05 ini. Biasanya dalam satu paket RSM 05 ini atau mesin press sublimation ini itu kalian mendapatkan 3 muk klem. Jadi muk klemnya itu, klem itu kan ada muk klem. Untuk nyablon muk itu ada kayak sabuk gitu. Nah, teman-teman dapat 3, kemudian dapat silikon vakumnya itu biasanya 2. Terus apa lagi? Silikon putih yang di tengah-tengah itu dapat untuk teman-teman yang ngepres handphone, kemudian juga dapat molding dari handphonenya itu sendiri. Itu untuk mesin press RSM 05 yang ada di atas ini. Nah, selanjutnya ini adalah PS1. Bentuknya mirip PS memang. Karena dia memang gedenya itu nggak gede-gede amat. Dia sebesar sebesar PS1 gitu. Tapi kurang tebal dikit. Nah, ini untuk apa? Dia mesin press. Kalau di Rhinotech ini, mesin press ini, dia kodenya adalah RSM 04 untuk pengepresan handphone. Jadi untuk pengepresan casing handphone yang hard case, yang sublimation. Kenapa sih Mas kok cuman bisa hard case aja, kok nggak bisa untuk yang soft case? Karena kalau yang soft case kan biasanya itu dia lentur atau berbahan dasar seperti karet atau plastik ya. Sehingga kalau yang soft case ini dia pasti nanti leleh. Seperti itu. Nah, tapi kelebihannya kalau untuk hard case yang sublimation menggunakan mesin press ini, dia itu bisa ngepres atau pewarnaannya itu hingga ke samping-sampingnya handphone ini guys. Biasanya kan cuman ada di bagian permukaan di belakangnya. Nah, itu bisa sampai lekukan-lekukan yang ada di samping handphone ini. Itu keunggulan dari custom casing handphone yang pakai RSM 05 ini. Nah, harganya berapa? Harganya itu nggak mahal. Di bawah 5 jutaan kalau nggak salah ya. Kemudian untuk power consumption-nya juga nggak gede-gede amat, sekitar di bawah 500 watt juga. Nah, untuk kalian yang kepo atau untuk kalian yang pengen beli mesin press tapi bingung mesin press ini untuk apa, mesin press ini untuk apa, kalian bisa langsung kunjungi di www.wujutunggul.com atau kalian bisa tanya-tanya ke kami. Mas, aku punya usaha ini dong, tapi wow, ini apa Mas? Wajahku ketutupan. Kalau kalian pengen usaha atau bingung kalau misalnya kalian pengen beli mesin press kayak gimana, monggo kesini aja konsultasi bersama kami. Dan lanjut, di atas ini ada mesin press yang berbeda juga. Ini fungsinya untuk apa? Dia fungsinya untuk heat press roll to roll. Cocok banget untuk teman-teman yang main di usaha sublimation, entah itu sublimation di kain ya terutama ya, entah itu jersey, hijab, atau gamis mungkin. Pokoknya hasil sublimation yang dari kain itu pakai mesin press yang di atas ini cocok banget. Dia roll to roll. Biasanya itu ada yang pemanasnya dari oil atau satunya apa ya, aku lupa. Nah, biasanya mesin ini lebarnya itu sekitar 1,3 meter sampai 1,7 meter karena dia pasti lebarnya itu melebihi dari media-media yang ada. Biasanya kalau yang di 1,3 meter itu kan medianya di 1,1 atau 1,2 meter. Kalau yang di 1,7 meter itu biasanya media-media atau kain-kain yang
umum digunakan di luar sana adalah 1,6 meter. Seperti itu. Nah, untuk mesin press roll to roll kayak gini, ini biasanya daya listriknya itu cukup gede, hingga 8.000 watt. Terus 8.000 watt itu dibagi menjadi 3 pas. Jadi listriknya itu ngambil 3 jalur kayak gitu. Ya, aku mau ngecek pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Coba cek, gak ada ya? Ada? Kira-kira lebih cepat mana? Sublimuk yang satuan atau yang sekaligus? Ya, pastinya lebih cepat yang sekaligus. Karena kan dia satu kali press itu biasanya membutuhkan waktu 3 menit contohnya ya. Ya 3 menit bisa jadi 12. Tapi kalau yang pakai yang single, heat press yang single itu enaknya teman-teman nggak perlu lagi masangin sabuk satu-satu. Jadi tinggal dikasih dikasih dibalut sama paper yang sudah di print, kemudian ditaruh di press gitu aja. Tak contohin lagi gimana ya tadi ya, press mug ada kayak gini. Nah itu mungkin tinggal ditaruh, kemudian di press gitu aja. Adakah pertanyaan lagi, sobat? Karena saya sudah kehabisan bahan. Oke. Gimana Mas? Ada pertanyaan lagi? Belum ada. Nah, kalau mesin press mug ini itu juga bisa di-adjust sebenarnya. Dia mugnya itu gedenya seberapa atau diameternya itu kan kadang-kadang ada yang beda. Nah, itu bisa di-adjust kok untuk diameternya seberapa. Nah, di yang terbaru ini untuk mesin press mug ini dia sudah memiliki jadi kalau mau nyeting itu sudah ada panel LCD-nya kayak gambar ya. Jadi kalau misalnya mau nurunin atau naikin suhu tinggal pencet-pencet doang. Kalau yang zaman dulu itu kalau nggak salah mesin press itu kayak puteran gitu loh, kayak radio gitu loh settingannya. Jadi kamu kalau misalnya mau setting berapa suhunya berapa derajat gitu tinggal diputer kayak gitu, kayak muter radio. Bisa tuh nambah unit press nggak kak? Oh, saya tahu nih yang tanya siapa. Bisa mas, bisa tukar tambah kok. Tapi tukar tambahnya dengan cara mesin pressnya jenengan dijual dulu, nanti kan dapat uang itu. Nah nanti ditambahkan uang sampean dibelikan yang baru. Pasti bisa. Bisa kan tukar tambah kan? Bisa. Ya. Pasti kan tukar tambahnya kan butuh yang lebih enak kan, lebih gampang kan, lebih kayak sliding gini kan ya toh, lebih enak. Nah jadi yang lama dijual aja dulu, nanti dapat uangnya ditambahin sedikit buat beli yang baru yang bisa lebih lebih efisien, lebih produktif lagi. Atau belinya di Wujud Unggul. Mas, kalau misalnya ada yang tanya mas, bisa nggak sih mesin pressnya belinya di online shop atau di marketplace? Monggo, bisa aja. Jadi teman-teman tinggal coba cek di Instagramnya Wujud Unggul Official. Di sana di bio ada link itu, diklik aja nanti bisa langsung menuju ke Shopee, Tokopedia kita. Kayak gitu. Nanti kan biasanya teman-teman ada yang pengen pakai cicilan, di situ bisa pakai cicilannya dari Shopee atau Tokopedia. Mesin press yang di bawah 5 juta ada yang otomatis nggak kak? Sebenarnya itu kita ada yang otomatis ya. Biasanya mesin press yang seperti ini mana ya? Mesin press yang seperti ini itu ada yang otomatis. Jadi ya kayak yang saya contohkan di sini.
Nah, mesin saya yang ada di sini nih, ini dia otomatis, dia udah ada hidrolisnya. Jadi setiap timernya sudah selesai, selain dia bunyi titit, nanti dia tuh ngangkat sendiri kayak gini. Oh, logoku jadi ketutup, bentar ya, maaf, mesin press. Woi, nah udah di situ aja. Nah, dia akan naik sendiri. Nah, Mas ada nggak sih mesin press yang otomatis ya? Mas takon naik. Tapi apa? Tenang, tetap saya jawab. RTP 04. Mana ya? Kok nggak ada? Nah, ini dia. Mesin press. Jadi kan bisa cari Rhinotech RTP 04 yang baru, itu ukurannya 38 x 38 dan dia sudah otomatis. Harganya berapa? Harganya sayang sekali dia masih di atas 5 juta. Apa tadi yang jatuh? Ya, ada lagi yang tanya? Kalau tidak ada, saya akhiri teman-teman, sampai di sini dulu episode ke-26. Sampai berjumpa dah. Saya berjumpa di Tingwe episode berikutnya. Saya Aldi, pamit undur diri. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya teman-teman kalian mau cari mesin press, kan bisa, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tulis pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.